Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sekali lagi mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Benar puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa dalam setiap jam kehidupan kami memerlukan Tuhan. Khususnya dalam jam saat ini, kami memerlukan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami, yang mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Ya Tuhan, tolong setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, juga setiap kami yang ada di ruangan ini, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan memampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Diserahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a, tadi sudah dibacakan oleh liturgos. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Pilatus, kita membaca di dalam pasal sebelumnya, berusaha untuk mengambil hati daripada orang Yahudi melalui tawaran Barabas supaya menggantikan Yesus. Ternyata orang-orang Yahudi tidak memilih Yesus, melainkan memilih Barabas. Itu sebab di ayat yang pertama, pasal 19 ini kita melihat Pilatus mulai mencoba dengan cara lain, yaitu dengan cara menyesah Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, perihal menyesah ini, menyiksa tawanan, kriminal sebetulnya, yang diberlakukan di dalam pemerintahan Romawi, ada 3 jenis hukuman. Jenis hukuman pertama biasanya itu sangat ringan, hanya berupa cambukan, tetapi yang kedua lebih berat, sedang, dan yang ketiga, yang sampai paling berat, korban yang akan disesah itu, ini yang jenis ketiga, korban tersebut digunduli, diikat pada tiang, lalu dipukuli oleh penyiksa, biasanya oleh prajurit Romawi, dan sampai kelelahan, dan tidak sedikit daging mereka, para korban ini tercabik-cabik, karena cambuk yang dipakai seperti kita sering mendengar dan kita saksikan dalam film The Passion of Christ, itu ada dibuat dari kulit yang dipasangi paku, potongan tulang yang tajam, lalu dengan timah yang disatukan menjadi rantai-rantai yang kecil untuk mencambuk. Nah, dalam tahap awal ini, maka Pilatus memerintahkan kepada para prajurit, coba kamu cambuk Yesus Kristus dengan yang paling ringan dahulu. Lalu Pilatus berusaha untuk mengambil hati daripada orang-orang Yahudi yang sudah meneriakkan Yesus untuk disalibkan. Ternyata tidak sampai di sana. Kalau saudara membaca ayat kedua, para prajurit menghina, mengolok-olok Yesus Kristus, dan itu memang biasa dilakukan kepada para tawanan yang lain pun. Orang-orang tentara-tentara Romawi ini mempermainkan orang yang akan dieksekusi. Kalau kita membaca di ayat yang kedua, di sana dikatakan Yesus dipakaikan jubah, sebetulnya bukan jubah, hanya kain yang berwarna ungu. Karena ungu pada waktu itu adalah memang warna kerajaan. Warna kerajaan, lambang warna keagungan. Namun ketika dipakaikan oleh Yesus Kristus, ini sebetulnya sebuah penghinaan. Karena bukan hanya sehelai kain yang dikenakan warna ungu dianggap sebagai raja, tetapi juga diberikan mahkota, dan mahkotanya itu berupa anyaman dari jenis ranting pohon tertentu yang 30 cm lalu dianyam demikian tajam, lalu dipaksakan ditaruh di atas kepala Yesus Kristus dan dimasukkannya dengan cara dipukul. Ketika saya merenungkan dan mempersiapkan bagian ini, hati saya sangat miris ketika membayangkan, dan kalau saudara dan saya ada di saat itu, menyaksikan apa yang terjadi dengan Yesus Kristus yang diperlakukan dengan demikian berat, demikian kejam,
diperolok, dipermainkan. Saya tidak tahu bagaimana reaksi saudara dan saya. Namun yang terjadi adalah ketika orang-orang Yahudi melihat itu semua, dan Pilatus beranggapan dia selesai dengan tugasnya untuk mengambil hati, dan orang-orang Yahudi diharap melunak. Namun di dalam ayat berikutnya dikatakan di ayat 6, justru orang-orang Yahudi, orang banyak ini berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat usaha dari Pilatus sebetulnya sebagai orang yang tahu hukum, bahwa orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Dia adalah gubernur dari Yudea yang ditempatkan oleh Kaisar Tiberius pada waktu itu supaya dia melaksanakan hukum. Tidak boleh menghukum orang tanpa melalui penyelidikan, melalui pemeriksaan, penyidikan. Itu sebab di dalam pasal 18, ayat 38, pasal 19, ayat 4 dan ayat 6, 3 kali Pilatus berkata, sebab aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Aku sudah periksa, tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, kalau saudara membandingkan dengan Matius pasal 27 ayat 19, di dalam Yohanes tidak dituliskan, tetapi Matius mencatat bahwa ketika Pilatus sedang memeriksa, semalam kejadiannya, semalam sebelum Pilatus duduk di kursi pengadilan, istrinya datang menghampiri Pilatus. Istri, orang yang paling dekat dengan Pilatus, orang yang paling dipercaya, berkata, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Di dalam Matius 27 ayat 19, sebab, kata istrinya, karena Yesus Kristus, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Semalam ketika aku bermimpi, aku begitu menderita. Saudara pernah bermimpi sampai keringat dingin, sampai ketakutan? Itulah bayangan yang terjadi dengan istri dari Pilatus. Dan mimpi di dalam kehidupan orang Romawi pada waktu itu dipercaya sebagai satu pertanda bahwa akan terjadi satu peristiwa di hari-hari kemudian. Itu sebabnya istri dari Pilatus ini begitu getar, begitu gentar, begitu takut, dan dia sampaikan, kamu jangan berurusan dengan Yesus Kristus, orang benar ini. Yang kasih Tuhan, sama dengan budaya kita di Asia pada umumnya, kalau ada seorang bermimpi selalu dikaitkan dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Demikian pula dengan istri Pilatus. Para penafsir Alkitab berkata bahwa apa yang dialami oleh istri Pilatus melalui mimpinya yang menakutkan itu, yang disampaikan kepada Pilatus, mau menyatakan bahwa Allah sebetulnya sedang bicara lewat mimpi melalui istri Pilatus ini, menyatakan ketidakbersalahan Yesus Kristus. Itu sebab dia katakan, jangan kamu berurusan dengan orang benar, dengan Yesus Kristus yang sedang kamu adil ini. Saudara, saya yakin ketika Pilatus mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, kalau saudara, istri kita bicara kepada kita sesuatu yang sangat menyusahkan dia, pasti kita sebagai suami, para suami pasti memberikan perhatian, ada apa ini? Nah, ini pun yang terjadi dengan Pilatus. Namun demikian ketika dia semakin takut, konfirmasi dari istrinya, dia tidak berdaya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang terus-menerus meneriakan, meminta supaya Yesus Kristus disalibkan. Saudara perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Sekarang Pilatus diperhadapkan, kalau Pilatus membebaskan Yesus Kristus, yang menganggap diri, juga tuduhan orang Yahudi sebagai raja orang Yahudi, berarti ada dua penguasa. Di dalam satu wilayah pemerintahan Romawi, ada Kaisar Tiberius, yang pada waktu itu, kalau kita
melihat di dalam Matius 22 ayat 17 sampai 21, di dalam koin dinar, mata uang Romawi pada waktu itu, di salah satu sisinya ada gambar Kaisar Tiberius yang menyatakan bahwa ia adalah penguasa Kaisar Romawi. Maka sekarang jika Pilatus membiarkan Yesus yang dituduh sebagai raja orang Yahudi, berarti Pilatus membiarkan suatu pemberontakan yang terjadi di dalam wilayah kekaisaran daripada Tiberius pada waktu itu. Itu sebab ketika dia menjabat sebagai gubernur Yudea, Pilatus sebagai gubernur Yudea ditunjuk oleh Kaisar Tiberius sebagai hakim di wilayah itu, hatinya mulai menjadi galau. Antara dia mau melepaskan Yesus Kristus, antara dia mau sebetulnya cuci tangan. Di Matius, Markus ada diungkapkan bagaimana dia sebetulnya mau menyatakan, aku tidak mau lagi berurusan. Dia cuci tangan. Tapi sekarang dia diperhadapkan pada kondisi urusan jabatan dia. Kalau aku membebaskan, maka aku tidak setia terhadap Kaisar, bukan sahabat Kaisar. Itu sebab dia begitu galau, dia begitu bingung, dan kalau saudara memperhatikan akhirnya di dalam kegalauannya itu, di dalam ayat 16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jika Tuhan Yesus, saudara, tidak menyerahkan dirinya, maka tidak mungkin Pilatus bisa menyerahkan Yesus Kristus kepada para tentara untuk dieksekusi mati. Jelas di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menyerahkan dirinya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya, maka ayat 16, Pilatus tidak bisa menyerahkan Yesus kepada tentara-tentara Romawi untuk dieksekusi. Apa yang kita bisa lihat dari bagian yang pertama tentang tema hari ini? Kompromi terhadap sebuah kebenaran. Dari sisi Pilatus kita melihat, saudara, kita sering mendengar para politisi berkata ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Itu ada tahun 1700-an, sangat terkenal dalam satu politik dari bangsa Inggris yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini mau menyatakan bahwa suara orang banyak, rakyat, kumpulan orang banyak itu, mayoritas adalah suara Tuhan. Kalau kita memperhatikan Alkitab, apakah pernyataan tesis seperti ini, suara orang banyak, suara rakyat adalah suara Tuhan, dapat dibenarkan? Saya 1-2 hari lalu menulis refleksi firman Tuhan tentang satu suku, yaitu suku Benyamin, di satu kota, kota Gibea, yang berjarak 6 km di atas Yerusalem, yang satu kotanya rusak moralnya, mengizinkan bahkan melakukan hubungan sesama jenis homoseksual. Demikian juga kalau kita melihat kota Sodom dan Gomora, itu satu kota rusak. Ini suara orang banyak, suara rakyat. Apakah ini mewakili suara Tuhan? Tentu saudara dan saya sepakat bahwa ternyata suara rakyat, suara orang banyak belum tentu mewakili suara daripada Tuhan. Memang ada orang-orang banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti dalam Kisah Rasul pasal 15 yang mengadakan satu pertemuan, sidang sinode kalau sekarang. Mereka berkata, adalah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Jadi tergantung siapa yang menyuarakan. Apakah orang-orang yang menyuarakan, orang banyak ini atau sedikitkah dipenuhi, dikuasai oleh Roh Tuhan. Kita melihat di bagian yang pertama ini, saudara-saudara, Pilatus gagal untuk menegakkan kebenaran, yang tahu hukum tentang hukum Romawi, namun dia gagal karena mendengarkan suara orang banyak. Dia tidak punya ketetapan hati. Dia tidak punya prinsip yang harus ditegakkan dalam hatinya. Aku tidak boleh kompromi terhadap orang banyak yang teriak, apapun resikonya. Pilatus tidak memiliki itu. Berbeda dengan saya mencari tahu tentang siapa orang yang di dalam Alkitab berketetapan hati. Dikatakan to resolve, berketetapan hati.
untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Babel pada saat Israel dibuang ke Babel, ialah seorang Daniel. Kalau saudara melihat di dalam kitab Daniel, pasal 1 ayat 8, Alkitab mencatat, Daniel berketetapan. Berketetapan ini artinya dia begitu yakin mencapai sebuah keputusan yang teguh di dalam hatinya. Itu arti kata berketetapan, to resolve, to reach a firm decision about purpose in his heart. Jadi bermaksud di dalam hati, berketetapan, taruh teguh di dalam hati. Kalau saudara dan saya tidak mau kompromi seperti Pilatus, maka Alkitab mengajarkan seperti Daniel, mari kita taruh dalam hati kita, berketetapan dalam hati kita, segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harusnya saudara dan saya lakukan. Walaupun Pilatus telah begitu yakin Yesus Kristus tidak bersalah, sampai 3 kali dikatakan dia tidak bersalah, aku tidak mendapatinya. Istrinya sudah menyatakan juga, jangan kamu campur urusan orang benar ini. Tapi Pilatus tidak punya ketetapan hati. Mari kita renungkan bagian pertama dari Pilatus. Apakah saudara dan saya punya ketetapan hati ketika harus melakukan sesuatu? Kita mengenal ada orang-orang tertentu yang berkata, di dalam dunia kerja kita sering mendengar itu. Atasan-atasan, pimpinan-pimpinan sering berkata, pokoknya hasilnya. Caranya saya tidak perlu tahu dan tidak mau tahu. Pokoknya hasilnya yang saya mau tahu. Tujuannya yang saya mau tahu. Caranya terserah kamu seperti apa. Tapi Alkitab, Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan ingin hasil yang baik, tujuan yang baik, dengan cara-cara yang baik pula. Itu sebab ketika kita melaksanakan bagian kita, menjalani hari-hari kita, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan. Apakah cara-cara yang kita ambil, apakah putusan yang kita tentukan sesuai dengan cara-cara Tuhan. Cara-cara Tuhan adalah bicara tentang jalan-jalan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan. Mari kita taruh di dalam hati kita masing-masing, hingga hidup kita tidak menjadi bimbang, tidak menjadi galau, tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Ini yang pertama kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a, belajar dari Pilatus. Yang kedua, kita perhatikan dari orang Yahudi. Sikap orang banyak ini dikatakan di dalam ayat 15, maka berteriaklah mereka, orang banyak, orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi, termasuk rakyat pada waktu itu, orang banyak itu berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, ini kalimat yang ironis sekali. Mengapa? Karena sebetulnya mereka tahu sebagai orang Yahudi, mereka hanya punya satu raja, punya satu pemimpin, yaitu Yahweh, yaitu Allah. Tapi di sini dikatakan karena demi kebencian, demi iri hatinya terhadap Yesus Kristus, mereka melampiaskan kebenciannya, bahkan rela menganggap Kaisar adalah rajanya, pemimpinnya. Padahal besoknya mereka mau merayakan Paskah, mengingat sebetulnya bicara tentang Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan sejarah, mereka yang berkata bahwa kami maunya Kaisar, tidak mau Yesus Kristus. Allah melakukan satu perbuatan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kami maunya Kaisar. Padahal kalau kita tahu Kaisar membebani orang-orang Yahudi yang dijajah, sudah terjadi begitu banyak pemberontakan di saat-saat mereka dijajah dengan menekan begitu berat dengan pajak yang ditentukan, dibebani oleh Kaisar. Sejarah mencatat, saudara, tahun 70-an, Jenderal Titus dengan 30.000 tentara Romawi menaklukkan Yerusalem, membakar bait Allah yang mereka bangga-banggakan, yang baru saja selesai direnovasi oleh
Herodes Agung itu, bait Allah di bumi hanguskan. Saudara tahu berapa yang tewas dari orang Yahudi? Yang berkata, biar kami pilih kaisar sebagai raja. Saya mencatat ratusan ribu sampai jutaan orang Yahudi yang mati pada waktu itu. Ketika orang memilih, bukan memilih Tuhan, yang demi sebetulnya kebenciannya, rela meniadakan, mengabaikan sang raja. Sekarang Tuhan memberikan pelajaran yang sangat berharga dan sangat keras. Ratusan ribu, jutaan orang Yahudi mati di tahun 70-an, dan bait Allah sampai hari ini belum bisa dibangun kembali. Bait Allah yang merupakan kebanggaan. Tapi ketika tahun 70, Jenderal Titus mengerahkan tentaranya, 30.000 tentara Romawi masuk membakar bait Allah yang diagung-agungkan. Raja, kaisar, pemimpin, penguasa yang dianggap pemimpin mereka, sekarang justru menganiaya mereka. Mari kita tidak main-main dengan keyakinan kita. Siapa yang menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi penguasa atas hidup saudara dan saya. Di sini kita melihat, saudara-saudara, mereka merasa tahu hukum, tapi justru mereka sendiri yang sengaja melanggar hukum. Ya, mereka katakan, kami tidak diperbolehkan. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Sebetulnya Pilatus bilang, sudah kamu urus saja. Kalau kamu mau matikan untuk kasus ini, aku memberikan eksepsi, aku memberikan pengecualian, kamu silakan lakukan eksekusi. Aku kasih izin. Tapi orang-orang Yahudi, orang banyak itu berkata, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Namun mereka memakai tangan pemerintahan Romawi untuk membunuh, menyalibkan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa ketika orang banyak berencana untuk membunuh Yesus Kristus, kalau mengikuti hukum Taurat, maka Imamat pasal 24 ayat 16 berkata, hukuman mati bagi orang yang menghujat nama Tuhan, orang itu harus dilempar batu sampai mati. Imamat pasal 24 ayat 16. Namun dalam kasus Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Sehingga mereka mencari di dalam Matius pasal 26 ayat 59, mereka berusaha mencari. Markus 14 ayat 56, cari saksi palsu. Karena Alkitab juga berkata harus ada saksi-saksi yang meneguhkan perkara, sebuah perkara, bahwa memang orang ini bersalah. Namun ketika tidak didapatkan saksi, mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Kalau Allah tidak bekerja dalam kasus rencana pembunuhan ini, maka Yesus Kristus matinya bukan disalib, tapi mati atas tuduhan penghujatan atas nama Allah. Maka Yesus Kristus mati dengan cara dilempar batu, dirajam, dilontari batu sampai mati. Kalau Yesus Kristus dilontari batu sampai mati, dan matinya bukan cara ditinggikan seperti apa yang dikatakan nubuatan dalam Yesaya, juga apa yang Tuhan Yesus katakan, maka kekristenan saudara dan saya bubar. Maka kita tidak lagi bisa mempercayai Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia akan mati disalib, ditinggikan. Sekarang matinya harus dilempar batu, dilontari batu. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah turut bekerja sekalipun di dalam kejahatan orang-orang Yahudi. Tuhan memakai mereka, memakai Pilatus, memakai orang banyak untuk menggenapi rencana kekal Tuhan. Oh, Yesus Kristus mati bukan dengan cara dilontari batu, dirajam, tapi matinya dengan cara pemerintahan Romawi, yaitu disalibkan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa tanpa seizin Tuhan, apapun dalam hidup saudara dan saya, di dalam rencana kekal Tuhan, tidak akan pernah dapat terjadi. Kita sesungguhnya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memelihara kita. Dari pertanyaan katekismus Heidelberg berkata, apakah yang menjadi penghiburan terbesar
di dalam hidup kita? Salah satu jawabannya adalah penghiburan terbesar buat saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah Allah Bapa memelihara kehidupan kita. Dan Dia memelihara bukannya sementara, tapi sampai akhir kehidupan. Dengan demikian, apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tahu Tuhan tetap memegang kendali. Walaupun Pilatus sudah berusaha menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk dibunuh dengan cara hukum Taurat mereka, tapi mereka mengembalikan kepada Pilatus, dan akhirnya Yesus Kristus mati dengan cara disalib, menggenapi apa yang Yesus Kristus sendiri katakan. Di dalam pasal 12 Yohanes ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Jadi mereka juga tahu bahwa Mesias yang diurapi, Yesus Kristus itu, Kristus itu, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Jadi Yesus Kristus berkata, anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan di sini bicara tentang kematian melalui salib, dipakukan di sana, di atas sebuah tiang, ditinggikan. Bukan diturunkan, direndahkan di tanah dengan mati, dilempari batu. Suatu pemahaman saya pikir luar biasa Tuhan turut bekerja di dalam sejarah dunia ini. Termasuk terhadap saudara dan saya, umat pilihannya. Apa yang terjadi atas hidup kita, di dalam ketetapan Tuhan, Dia memelihara kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan, tidak perlu takut akan apa yang terjadi, akan wabah, akan virus corona, akan apapun itu yang terjadi. Karena kita tahu, hidup kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Segala rencana kekal Tuhan, pasti akan digenapi buat hidup saudara dan saya. Ini yang pertama kita melihat dari kehidupan orang Yahudi. Yang kedua, kita bisa memperhatikan bahwa orang banyak seringkali menjadi begitu penting, khususnya di dalam zaman kita saat ini. Saya coba cari beberapa artikel tentang para YouTuber yang penghasilannya fantastis. Ada 10 YouTuber Indonesia, saya membaca, penghasilannya rata-rata 1 bulan 300 juta, sampai 1 miliar lebih. Subscribernya jutaan. Orang-orang yang ketika dia posting satu video klip, langsung melihat ratusan ribu hanya dalam beberapa hari, 1 bulan mungkin sampai jutaan lebih. Dan saya membaca, luar biasa penghasilannya, bisa sampai miliaran. Bukan 1 tahun, tapi 1 bulan, itu orang Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, kita cenderung ingin orang banyak. Kita ingin orang banyak, termasuk di era zaman digital seperti ini. Kalau kita posting sebuah video di YouTube atau apapun, lalu yang melihat viewernya hanya 30 orang, hanya 20 orang, dibandingkan ada 1 orang viewernya 200.000, 2 juta orang. Saudara, secara rasional, secara logik, kita tentu akan berpikir, pasti orang yang viewernya ratusan ribu, jutaan, itu pasti hebat. Pasti hebat. Nah, itulah kecenderungan natur manusia berdosa. Kita inginnya orang banyak. Kita tahu bahwa orang banyak ini akan mendatangkan profit. Maka segala cara dilakukan. Dan saya bicara dengan seorang yang memposting kepada saya, mengirimkan pada saya tentang sebuah video. Lalu saya katakan hati-hati. Pengajaran orang ini menyimpang. Dia mencari sensasi supaya dapat banyak viewer, dapat banyak orang yang bisa menonton dan suka sama dia. Tujuannya cuma satu, untuk mendapatkan penghasilan, bukan untuk memberitakan kebenaran. Ya, orang banyak, hati-hati dengan sikap orang banyak. Apakah hati kita hanya mau mencari orang banyak, lebih daripada menegakkan apa yang seharusnya? Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, kita sekarang melihat kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat 9, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 19 ayat 9, ketika Pilatus mendengar perkataan itu,
Bertambah takutlah ia, lalu ayat 9, tadi ayat 8, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Penting sekali Pilatus menanyakan dari mana asalnya. Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepada Pilatus. Yesus berdiam diri. Ternyata diamnya Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan Yesaya pasal 53 ayat 7, menggenapi. 600-700 tahun sebelum Masehi, Yesaya sudah mengatakan, dia dianiaya, Yesaya 53 ayat 7. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh bisu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Detail sekali. Tahap demi tahap, fase demi fase, sangat detail Alkitab menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kita bersyukur hari ini, Yesus Kristus yang berdiam diri itu justru menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya. Dia seperti induk domba yang keluh, yang bisu, tidak membuka mulutnya di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Di bagian lain dikatakan, dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ke tempat penyembelihan, berdiam diri, menahan diri. Untuk apa saudara? Tidak lain adalah untuk saudara dan saya. Ada satu istilah yang sangat penting di dalam teologi yang disebut imputasi. Kalau saudara kenal kata imputasi, mudahnya ingat saja amputasi. Kalau seseorang diamputasi, saya dulu pernah melayani satu orang bapak yang kakinya diamputasi karena diabetes, kencing manis. Mulai ada timbul borok, nanah, dan anaknya cerita, "Oh papa sebentar lagi akan diamputasi kakinya." Seorang bapak. Amputasi artinya dipotong, dan tidak lama kemudian bapak itu dipotong, dilepaskan kakinya supaya tidak menjalar kemana-mana. Lawan kata amputasi adalah imputasi. Imputasi artinya kalau tadi dilepaskan, dicopot keluar, sekarang imputasi dimasukkan ke dalam. Artinya dicangkokkan, artinya diperhitungkan. Dalam bahasa Inggris istilahnya bagus dipakai kata reckon. Kalau saudara to reckon, artinya kita pun sering begitu. Kalau kita makan bakmi, kita makan sama-sama teman-teman di restoran, lalu kita berkata, semuanya reckon ke saya. Artinya apa saudara? Ketika kita bilang sama pemilik restoran, "Pak, Ci, kok ini semua yang makan reckon ke saya." Itulah imputasi. Imputasi ke saya, reckon ke saya. Masukkan semua bill itu. Mereka makan apapun, reckon ke saya. Itulah yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Semua kejahatan manusia, termasuk kejahatan dan dosa saudara dan saya, diperhitungkan, direken kepada diri Yesus Kristus. Kapan? Saat di hadapan, mulai dari saat hadapan Pilatus, dia berdiam diri, tidak mengucapkan satu patah kata pun untuk memperhitungkan, untuk membuat perhitungan, mengimputasi segala dosa saudara, dosa saya. Ini imputasi yang pertama. Imputasi yang kedua adalah Tuhan mereken. Memperhitungkan bukannya kejahatan kita, sehingga kita tidak perlu menanggung siksaan yang dialami Yesus Kristus. Namun yang kedua, Tuhan Yesus mereken kebenaran yang ada dalam dirinya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia mengimputasi bukan hanya dosa kita kepada dirinya. Sekarang dia mengimputasi, mereken kebenaran yang ada dalam dirinya kepada diri saudara dan diri saya. Dengan demikian kita bersyukur keselamatan saudara dan saya menjadi final, menjadi pasti. Kita tidak semoga masuk surga. Kita tidak semoga diselamatkan. Tapi kita memang sudah diselamatkan. Karena apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, ketika mengimputasi dosa saudara dan saya, sudah selesai. Mengimputasi, mereken kebenaran yang ada dalam dirinya
kepada saudara dan saya juga sudah selesai. Hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kenal hukum. Dia tahu ketetapan peraturan. Bahkan dia sendiri yang adalah Allah pembuat hukum itu. Sekarang dia mau taat kepada hukum. Dia menurut hukum, ketetapan yang Allah Bapa telah tetapkan baginya. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Apakah ketika kita sudah tahu kebenaran? Saya sangat sedih ketika orang-orang semakin banyak belajar, semakin banyak tahu Alkitab, tapi justru bukan menjadi penurut kebenaran, tapi justru melawan kebenaran. Inilah PR saudara dan saya seumur hidup. Pergumulan kita seumur hidup. Ketika kita sudah dibenarkan, dosa kita sudah diperhitungkan kepada Yesus. Apakah kita mau menjadi penurut kebenaran? Atau kita seringkali memakai segala fasilitas, hukum-hukum peraturan yang kita tahu di Alkitab. Justru kita pakai bukan untuk kita menaatinya, tapi kita pakai demi kepentingan diri sendiri. Ada seorang teman di bagian akhir saya mau sharing, mengatakan kepada saya, Pak Randy, saya sedih. Kenapa saya bilang kamu sedih? Karena ketika saya pergi ke tempat-tempat tertentu, saya korbankan waktu saya, materi, harta, apapun yang ada pada saya. Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi saya pergi ke berbagai tempat di daerah untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat penginjilan. Namun yang saya sering lihat adalah banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya pendeta, yang menjual kemiskinan. Maksudnya saya bilang, menjual kemiskinan maksudnya apa? Berpura-pura, mengambil video, mengambil sesuatu, menunjukkan dirinya miskin, hanya untuk mendapat apa? Belas kasihan dari manusia, dari orang-orang kaya, supaya orang tergerak hatinya, dipertontonkan kesulitan, kekurangan, kemiskinan, untuk mendapat sesuatu, belas kasihan dari manusia. Ketika dia berkata seperti itu, saya juga mengoreksi diri saya. Mari kita sama-sama mengoreksi. Apakah kita seringkali mengatakan kepada seorang, menunjukkan kepada seorang kekurangan, kemiskinan, kesulitan, penderitaan kita, supaya kita mendapat belas kasihan dari orang itu. Kalau kita mendapat belas kasihan dari manusia, maka saudara tidak akan pernah mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Saya bersyukur selama ada di gereja ini, almarhum Pendeta Yonatan sering kali bicara kepada saya. Saya kutip ucapan apa yang beliau katakan. Pak Randy, kalau kita sampai tidak ada makanan sekalipun, jangan pernah minta belas kasihan kepada orang lain. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Kalau tidak ada, sampai tidak ada, dan saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan itu. Tapi ini satu kalimat berketetapan dalam hati. Lebih baik kita minum air putih saja, daripada harus minta belas kasihan kepada orang lain. Bukan satu sikap kesombongan, tapi satu sikap ketetapan hati. Tuhan, aku hanya berharap kepadamu. Ini PR besar buat saudara dan saya, termasuk saya sebagai pelayan Tuhan. Kritikan tajam dari seorang yang mengasihi Tuhan. Banyak orang menjual kemiskinan. Itu menjadi PR pergumulan saya dan saudara seumur hidup. Mari kita berteriak hanya kepada Tuhan. Seringkali ada orang tertentu di hadapan seseorang selalu mukanya murung untuk menunjukkan kesulitan, kesusahan dia. Cerita ini, cerita sana untuk menunjukkan dia susah. Namun kenyataannya Alkitab berkata, ada orang yang berpura-pura miskin tapi hartanya juga banyak. Walaupun saya tahu ada orang-orang tertentu yang memang benar-benar miskin. Itu sebab Alkitab berkata, baiklah saudara dan saya miskin di hadapan Tuhan. Artinya kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang tertentu. Tuhan bisa menggerakkan memakai keadaan-keadaan tertentu. Tapi biarlah, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, pandanglah hanya kepada Yesus. Ketika kita memandang kepada Yesus, kepada salib Kristus, maka segala kesulitan, penderitaan, apapun yang saudara boleh sampaikan, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan bagi saudara dan saya.
Saya mau akhiri dengan Matius pasal 28, pasal terakhir, yang pernah disampaikan oleh Kori kepada Kori Tenbum pada waktu di usia lanjutnya. Dia tidak berdaya. Ini ayat sangat menggugah dan menguatkan saya. Ketika saudara harus melakukan apa yang seharusnya, berketetapan melakukan firman Tuhan, tidak kompromi, dan saudara harus mengalami hal-hal yang tidak baik. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 20b. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini, bagian B dari mulai dan ketahuilah, lalu kita akan mengakhiri di dalam doa. Matius 28 ayat 20b. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, senantiasa, senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami seringkali takut dan gentar ketika menghadapi situasi seperti Pilatus. Kami juga seringkali seperti orang banyak itu, mengambil keuntungan dengan apa yang kami sudah ketahui. Kami menutupi realita yang ada. Tuhan, ampuni kami. Kami boleh belajar seperti apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Walaupun seperti domba yang keluh, yang bisu, di hadapan orang-orang yang hendak membantai, mengguntingi bulu domba itu, Tuhan Yesus tetap berdiam diri. Tuhan, kiranya Engkau bicara kepada hati setiap kami, supaya kami tidak mencari keuntungan buat diri kami sendiri, mencari keuntungan bagi kelompok kami. Ajar kami untuk bergumul di dalam kebenaran, takut dan gentar. Kami tahu, Tuhan tahu membela orang benar. Tuhan tahu memberkati anak-anak-Mu yang setia kepada kebenaran. Hari ini kami dikuatkan. Kami belajar dari Yohanes pasal 19 ini bagaimana kami harus tetap setia kepada kebenaran. Apapun resikonya, apapun resikonya. Karena Engkau berjanji menyertai kami senantiasa. Bukannya saat kami hidup dalam dunia yang sementara ini, yang singkat ini, namun sampai kepada kekekalan, sampai kepada akhir zaman. Hamba-Mu menyerahkan setiap remaja, pemuda, dewasa muda, sampai yang berusia lanjut yang hari ini sedang beribadah, maupun sebentar malam melalui YouTube beribadah. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang memberkati dengan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.